Pemirsa, banyak remaja putra dan putri yang bingung, risau, dan galau karena tak kunjung mendapatkan jodoh. Berbagai cara telah mereka lakukan, mulai dari berdoa, mencari jodoh lewat media sosial, hingga tak segan-segan mendatangi rumah cowok atau cewek yang ingin didekatinya, dan diharapkan menjadi calon pendamping hidupnya. Lantas, adakah dalam Islam doa meminta jodoh? Calon pasangan seperti apakah yang harus diminta dalam doa itu menurut pandangan Islam? Lalu bagaimana jika berdoa sendiri dengan meminta kriteria sendiri? Bolehkah? Seperti meminta yang cantik atau yang tampan, yang kaya dan tidak pelit dan lain-lain? Tidak ada tuntunan secara khusus dalam Islam tentang doa meminta jodoh, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Namun demikian, doa para nabi dan orang-orang saleh dalam hal meminta pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati, serta ijtihad para ulama dalam hal ini dapat dijadikan sandaran dan diamalkan dalam mencari jodoh. Jadi, bagi remaja putra dan putri tidak perlu risau dan galau, selama terus-menerus dan istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab masalah jodoh, maut, dan rezeki adalah rahasia Allah dan hanya Dia yang mengetahuinya. Menurut para ulama, ada beberapa doa yang dapat diamalkan dalam mencari jodoh, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana atina hablana min azwajina wa min zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alni lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Selain doa Nabi Ibrahim, para ulama juga menganjurkan untuk membaca doa Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Wahai Tuhan kami, sungguh aku sangat fakir atas pemberian anugerahmu. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 24. Doa ini dianggap sangat manjur dalam hal mencari jodoh, karena setelah membaca doa ini, Allah membukakan hati Nabi Syuaib untuk menikahkan anaknya dengan Nabi Musa alaihissalam. Doa lain yang juga dapat diamalkan meskipun redaksinya tidak diambil dari nas Al-Quran maupun hadis Nabi SAW adalah doa yang dibuat oleh ulama agar mendapatkan jodoh dari laki-laki atau perempuan yang baik dan bisa menjadi pendamping hidup dalam urusan agama, dunia, dan akhiratnya. Doanya adalah Rabbi habli min ladunka zaujatan thayyibatan akhtubuha wa atazawwaju biha wa takunu sahibatan li fid dini wad dunya wal akhirah. Artinya, ya Rabb, berikanlah kepadaku istri yang terbaik dari sisimu, istri yang aku lamar dan nikahi, dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Doa ini khusus bagi laki-laki, sedang doa meminta jodoh bagi perempuan maka redaksinya diganti disesuaikan dengan kaedah bahasa Arab yang benar, yaitu Rabbi habli min ladunka zaujan thayyiban wa yakuna sahiban li fid dini wad dunya wal akhirah. Artinya, ya Rabb, berikanlah kepadaku suami yang terbaik dari sisimu, suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Dalam beberapa doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga diajarkan para ulama ini, seorang muslim atau muslimah dianjurkan untuk meminta calon pasangan atau pendamping yang menjadi penyejuk hati, yaitu pasangan yang salih atau solihah, baik agamanya dan berakhlakul karimah. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa yang pertama kali diperhatikan dari seorang yang akan menjadi pendamping hidupnya adalah agamanya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, dari Yahya bin Ja'dah dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, yaitu agama, martabat, harta, dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya, jika tidak niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, apapun warna kulitnya, sukunya, bangsanya, dan status sosialnya, jika memang orang tersebut baik agamanya, maka dia pantas untuk didahulukan dalam mencari calon pendamping hidup.
Sedangkan berdoa meminta jodoh sesuai dengan kriteria seperti yang diinginkan oleh dirinya, seperti meminta istri yang cantik, suami yang tampan, yang kaya, tidak pelit, dan lain-lain, maka menurut para ulama, doa-doa seperti ini meskipun dibolehkan, namun tidak dianjurkan. Sebab kecantikan adalah relatif dan kekayaan bersifat sementara. Namun jika seseorang memilih jodoh berdasarkan agamanya yang baik, maka akan ada keberkahan dalam rumah tangganya. Dan apa yang dimilikinya, baik istri maupun anak dan hartanya, akan menjadi penyejuk hati baginya. Pengalaman ini sebagaimana dituturkan oleh seorang ulama salafus saleh bahwa Yahya bin Yahya an-Naisaburi saat itu sedang berada di dekat Sufyan bin Uyainah. Lalu datang seorang yang menemui Ibnu Uyainah dan dia lantas berkata, "Wahai Abu Muhammad, aku datang ke sini dengan tujuan mengadukan fulanah," yaitu istrinya sendiri. "Aku adalah orang yang hina di hadapannya." Beberapa saat kemudian Ibnu Uyainah menundukkan kepalanya. Ketika dia telah menegakkan kepalanya, dia lalu berkata, "Mungkin dulu engkau menikahinya karena ingin meningkatkan martabat dan kehormatan." Orang itu menjawab, "Benar, wahai Abu Muhammad." Ibnu Uyainah lalu berkata, "Siapa yang menikah karena menginginkan kehormatan, maka dia akan hina. Siapa yang menikah karena mencari harta, maka dia akan menjadi miskin. Namun siapa yang menikah karena agamanya, maka akan Allah kumpulkan untuknya harta dan kehormatan di samping agamanya." Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau masih beri hamba.